Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Zikrillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar obligasi. Mari kita mulai. Definisi obligasi. Obligasi sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Nilai utang dari obligasi ini dinyatakan di dalam surat utangnya. Obligasi mempunyai jatuh tempo, berarti mempunyai lama waktu pelunasannya yang sudah ditentukan. Kebanyakan obligasi memberikan bunga tetap, namun ada juga yang tidak membayar bunga. Obligasi ini juga dapat diperjualbelikan, yang mana diperjualbelikan di pasar obligasi. Selanjutnya, obligasi ini memiliki kode yang terdiri dari 12 karakter. 4 karakter awal merupakan nama perusahaan penerbit obligasi. 2 karakter berikutnya yaitu kode untuk nomor obligasi yang diterbitkan. 2 karakter berikutnya merupakan suku bunga dan opsi turunan. 1 karakter merupakan tipe obligasi seperti B adalah bonds, C adalah convertible bonds, W adalah money market, dan M adalah miscellaneous. Selanjutnya ada 1 karakter yang menjelaskan tipe suku bunga seperti F adalah fixed rate, Z adalah zero rate atau diskon, V adalah variable. 2 karakter terakhir merupakan kode dari scriptless. Selanjutnya jenis-jenis obligasi. Jenis obligasi ada 2. Yang pertama adalah serial bonds atau obligasi seri. Adalah suatu kelompok obligasi yang obligasinya akan jatuh tempo berurutan, yaitu 1 atau lebih obligasi akan jatuh tempo periode berikutnya setelah 1 atau lebih obligasi lainnya jatuh tempo. Yang kedua adalah term bond atau obligasi termin. Adalah obligasi yang jatuh tempo bersamaan waktunya. Berikutnya macam-macam obligasi. Yang pertama ada obligasi pemerintah, yaitu merupakan cara pemerintah untuk memperoleh dana untuk pembangunan negara dengan cara menerbitkan surat hutang pemerintah. Surat hutang pemerintah disebut dengan SUN atau surat utang negara atau government bond. Obligasi pemerintah dianggap lebih aman dibandingkan dengan obligasi perusahaan. Yang kedua ada ORI, yaitu obligasi retail Indonesia, yaitu obligasi yang diterbitkan negara dan dijual kepada perseorangan khusus WNI melalui agen penjual yaitu bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. ORI termasuk obligasi yang berkupon bunga tetap dan dapat dibeli secara eceran. Yang ketiga ada municipal bonds, yaitu obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti misalnya pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Pemerintah daerah biasanya mengeluarkan obligasi ini untuk pembiayaan modal. Yang keempat ada obligasi perusahaan. Surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Obligasi perusahaan dilindungi dengan bond indentur, yaitu janji perusahaan penerbit obligasi untuk mematuhi semua ketentuan yang ditulis kepada pihak tertentu yang dipercaya atau trustee. Trustee ini biasanya adalah bank atau perusahaan trust yang akan bertindak mewakili pemegang obligasi. Berikutnya ada nilai obligasi. Yang pertama adalah nilai maturity obligasi atau disebut juga dengan nilai jatuh tempo. Adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Yang kedua ada nilai pasar obligasi. Adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Yang ketiga ada nilai intrinsik obligasi atau nilai fundamental. Adalah nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Obligasi dapat berupa kupon bond atau pure discount bond. Kupon bond adalah obligasi yang membayar kupon. Pure discount bonds merupakan obligasi yang tidak membayar kupon sehingga obligasi dijual dengan harga diskon. Selanjutnya ada istilah likuiditas obligasi atau disebut dengan marketability dari obligasi, menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Selanjutnya adalah hasil obligasi. Yang pertama adalah hasil sekarang, diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dari nilai pasar pada saat ini. Yang kedua
ada hasil sampai maturity, adalah tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Yang ketiga ada hasil sampai ditarik, adalah return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Selanjutnya ada hak tarik. Hak tarik adalah hak penerbit obligasi untuk membayar obligasinya pada nilai par sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh penerbit obligasi dengan hak ini. Yang pertama, utang perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Yang kedua, obligasi dengan kupon yang tinggi dapat dihentikan dan digantikan dengan obligasi lainnya yang memberikan kupon lebih rendah jika bunga menurun. Yang ketiga, menyediakan sinyal baik bagi perusahaan untuk menunjukkan bahwa perusahaan menguntungkan sehingga tersedia banyak aliran kas dan perusahaan beranggapan bahwa obligasi adalah murah untuk ditarik kembali. Yang keempat, menyediakan opsi tarik kepada perusahaan dengan gratis. Selanjutnya ada rentang hasil. Rentang hasil adalah perbedaan yield to maturity atau YTM yang dijanjikan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Kemudian ada dikenal juga premium gagal, adalah perbedaan hasil dari YTM dijanjikan dengan YTM yang diharapkan. Dan ada juga premium risiko, adalah perbedaan antara YTM yang diharapkan dengan YTM, suatu obligasi bebas gagal yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Selanjutnya ada risiko obligasi. Risiko obligasi dibandingkan dengan saham jauh lebih rendah risiko obligasi. Risiko dari obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar. Peringkat obligasi dapat digunakan sebagai proksi dari risiko obligasi. Peringkat obligasi adalah simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Selanjutnya ada teorema penilaian obligasi. Teorema menyediakan informasi yang berguna bagi investor. Implikasi yang penting terhadap investor sebagai berikut. Yang pertama, jika suatu bunga dapat diprediksi dan diekspektasi, maka investor seharusnya membeli obligasi jika suku bunga diekspektasikan akan turun dan sebaliknya. Yang kedua, untuk dapat memperoleh hasil maksimum pengaruh turunnya suku bunga terhadap harga obligasi, maka investor harusnya membeli obligasi yang mempunyai maturity yang lama dan tingkat kupon yang rendah. Yang ketiga, jika investor harus membeli obligasi padahal suku bunga diekspektasikan akan naik, sebaliknya investor membeli obligasi yang mempunyai maturity pendek dan tingkat kupon yang tinggi. Kemudian durasi obligasi, yaitu didefinisikan sebagai pengukur dari umur hidup ekonomi dari suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas keseluruhan dari obligasi sampai jatuh tempo. Berikutnya ada imunisasi, adalah strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi atau portofolio obligasi dengan waktu lama investasi untuk menghilangkan risiko perubahan. Kemudian dikenal adanya yang pertama ada risiko suku bunga, adalah risiko kerugian penurunan hasil obligasi disebabkan suku bunga naik dan harus menjual dengan harga yang lebih rendah. Yang kedua ada risiko investasi kembali, yaitu risiko kerugian kenaikan nilai obligasi disebabkan suku bunga turun dengan investasi kembali yang lebih mahal karena harus membeli obligasi yang lebih tinggi nilainya atau kerugian karena menginvestasikan ke obligasi dengan tingkat bunga yang jauh lebih rendah. Demikian pemaparan seputar obligasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.